Beruang SPD. Kebun Buto Pehang Beda, imam sulung stasi ini, dan imam kedua dalam suku Beruang, ditabiskan di Katedral Larang Tuka pada tanggal 2 Juni 1984 oleh almarhum Monsinyur Darius Enggawa SPD. Kita semua berbangga dan bersyukur kepada Tuhan atas rahmat imamah yang diturunkan ke atas keturunan Leki Bota Amat, Bumi Urakaya. Namun, seorang imam tidak ditabiskan untuk melayani keluarga ataupun sukunya, melainkan seluruh umat yang Tuhan serahkan kepadanya. Sebentar, sang jubilaris akan memberkati air yang dicampur dengan air kelapa muda sesuai dengan adat kita, lalu mereciki seluruh umat sebagai tanda tobat dan pembersihan diri sebelum merayakan upacara agung ini. Mari kita berdiri dan menjemput jubilaris dan para imam konselebran dengan lagu. Yeah.
Pertama-tama saya ingin membacakan nama-nama teman kelas saya. Ya, sudah meninggal lebih dulu. Theotimus Demu SPT, orang dari Lanya Duto, meninggal di Jakarta 4 Februari 1992. Pater George Kadut SPT, meninggal di 27 Juni 2002. Pater Justinus Toda SPT, meninggal di Ghana, Afrika 20 Februari 2010. Pater Bernardus Teru, orang dari Wolotopo, meninggal di Surabaya 23 Desember 2016. Pater Marcelinus Moa SPD, Tiara Simeon Lidero 15 November 2018. Pater Florentinus Keken Sogemaki, meninggal di Ruten 21 Maret 23. Pater Maria Musila SPD, meninggal di Nenuk Atambua 24 November 23. Kita mengenangkan teman-teman asli yang sudah menghubungi kami. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita semua bersyukur pada hari ini karena rahmat yang Tuhan berikan ke atas diri saya, rahmat kasih Tuhan berikan ke atas keluarga, ke atas kasih dan umat rohani serta gereja seluruhnya. Karena itu kita memanggil Tuhan hadir di tengah kita bersama semua leluhur nenek moyang yang sudah menjadi kudus, supaya menjadi saksi perayaan kita pada hari ini. Amaral Rabulam Lakala Tanah Eka Tetuang Puluh Pito Lali Watek Puluh Lema Tetimo Sorong Lei Lodok Lali Motere Limang Gerir Toboda Ailida Dengan Umar Baik Lama Dengan Koda Baik Kirim Dengan Umar Baik Lama. Mari kita hening sejenak dan kita memulai upacara ini dengan pemberkatan air dan tapok langat kelapa muda. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar tiba pun bersihkan yang menggerai hidup ilahi berkat turun air, juga air kelapa muda atau tapok langat, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, kuduskanlah air yang sudah bercampur dengan air kelapa muda ini, yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatanmu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Jadikanlah saya gembala yang baik untuk kawanan-Mu. Mampukanlah saya untuk mengambil bagian dalam korban putra-Mu, dan mampu juga membawa korban dan persembahan seluruh umat padamu. Berikanlah saya rahmat kesetiaan dalam mengemban tugas-tugas kegembalaan. Anugerahkanlah saya juga rahmat cinta kasih, agar saya mampu mencintai semua orang yang Kau percayakan kepada tugas penggembalaan saya. Semua ini kami mohon melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang rela melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan raja, kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan, Balero titipkan bersyukur kepada Tuhan atas rahmat imamat yang telah dianugerahkan kepada saya 40 tahun yang silam. Rahmat imamat ini diberikan kepada seorang anak manusia dalam kondisi manusiawinya yang sangat nyata, bahwa seorang anak manusia memiliki kesulitan dan kelebihan, bahwa seorang anak manusia memiliki rasa suka dan duka, susah dan senang, dan justru Tuhan memberikan rahmat imamatnya kepada orang-orang seperti ini. Selama 40 tahun mengabdi sebagai imam, 46 tahun sebagai biarawan dalam kaul kebiaraan, saya hanya hidup dalam lingkup biara. Jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik pembina harap akhir, tidak pernah ditempatkan sekalipun di salah satu provinsi dimanapun, kecuali hanya membantu akhir pekan atau juga selama studi bisa membantu di beberapa provinsi. Dan orang-orang yang hidup dalam biara juga sama seperti kita terikat di Yeboh. Hae kase, hae bele, hae dula kacali, hae kurus kalepe, hae tinggi, hae rendah, hae sombong, hae rendah hati, semua itu ada dalam biara. Dan dalam biara selama 40 tahun saya menjalani imamat saya dalam situasi dan kondisi manusiawi seperti ini. Ada sangat banyak peristiwa dalam hidup saya sebagai imam dan biarawan yang tidak bisa saya jelaskan secara akal sehat, secara rasional, tapi itu saya alami secara sangat pribadi dengan Tuhan. Lewat doa-doa, lewat misa yang saya persembahkan setiap hari. Saya cukup sampaikan beberapa hal saja yang saya rasa itu adalah tanda heran, mujizat dalam hidup saya sebagai seorang imam. Yang pertama,
Sebagai seorang imam, saya diberi sekian banyak sahabat, sekian banyak teman. Dan teman-teman itu selalu mendoakan saya. Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 40 lebih tahun, masih setia mendoakan saya sampai hari ini. Dan saya juga selalu siap untuk mendoakan mereka setiap intensi mereka. Sakit, sehat, susah, senang, usaha bisnis dan lain-lain disampaikan kepada saya. Dan saya hanya katakan kita berdoa bersama. Bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak dimengerti oleh akal kita. Bukan tidak mungkin terjadi hal-hal seperti tanda heran atau mujizat dalam hidup. Kan ada banyak kenyataan bahwa ada yang dokter sudah vonis harus mati dalam 3 bulan. Anak-anak telepon saya, mahasiswa yang dulu saya bimbing di luar negeri, Romo tolong doa Bapak begini sudah divonis dokter hidup hanya lagi 3 bulan. Saya bilang kamu tidak perlu cemas. Seorang dokter yang membuat penilaian itu hanya kesimpulannya masih barangkali. Dia seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak pernah menarik kesimpulan yang pasti. Hanya barangkali atau mungkin. Jadi ada kekuatan lain yang lebih dari itu. Tanda heran, mujizat dari Tuhan bukan tidak mungkin kita alami. Orang-orang itu masih hidup sampai sekarang setelah 10 tahun setelah divonis 3 bulan saja dia hidup. Sampai sekarang masih hidup. Dan itu orang rasa luar biasa. Baik, kemudian ada hal-hal lain yang saya rasakan dalam hidup saya, bahwa biarpun suku kami ini banyak yang pegang obat ini itu, tapi saya juga beberapa kali mengusir roh jahat yang merasuki anak-anak. Ada seorang anak seminari yang dirasuki oleh orang katanya dari OTK, dari ini, tidak tahu bahasa Indonesia. Saya ambil dan saya waktu itu sementara membaca bagaimana Yesus meneduhkan danau Tasik yang bergelora. Kenapa Tuhan bisa meredakan gelombang itu dan tidak menolong saya untuk menolong anak ini? Saya kata berkat dia rabak anak itu langsung buka mata, Tuhan. Meam bakat haka pelang okat lolo laut ilang. Lo pakai kayu lolo hala kalau kaki ipe di bukati hala. Kuasa Tuhan, kuasa ilah. Atau anak-anak yang teriak lalu kerasukan dan menular. Satu orang dapat, sebentar lain lagi dapat. Apa yang anak-anak sama, pasti datang dulu tolong anak ini. Saya datang, saya tumpahkan tangan berkat mereka dan air berkat doa sedikit, lalu saya bilang, kalau anak ini sakit psikis, sakit mental, oke, tapi kalau kau setan, saya usir kau sekarang juga. Langsung anak-anak semua. Ini juga hasil kuasa Muhammad yang saya pakai. Saya tidak pakai kalau kaki PM batu ini itu dan lain-lain. Sudah itu tanggal itu anak-anak makan tulang tersangkut di tenggorokan ini. Beberapa frater dan bruder siapa gua setengah mati telur salah telur air liu juga tidak bisa karena tersangkut tulang. Datang ke kamu tahu dari mana bahwa saya bisa ini? Kami dengar akhirnya bisa tolong. Ya memang menurut adat kita gopi mama gobota beto golei kenolo. Jadi rapi kita lei kenolo pasti bisa teguh tulang itu keluar. Saya hanya tumpahkan tangan, saya minta doa, bantuan doa satu kasus, pelindung orang yang sakit tenggorokan, tolong anak ini supaya ini. Minggu tong di halak kami murah haruwe enggak hilang kayak itu. Hilang bagaimana? Kamu muntah atau keluar lewat ini? Tidak tahu. Hilang saja begitu. Tapi terpelongnya juga yang pernah saya tolong dengan cara itu. Nori indra kayak mata kayak itu masih ada. Dan masih ada banyak
hal lain yang saya rasa tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi ada ayat, jadi Tuhan itu tahu bahwa Dia memberikan saya begitu banyak keberhasilan, sukses dalam hidup dan karya saya, tapi Dia juga adil, supaya jangan saya angkuh, tidak sombong. Saya juga diberi dengan salib, penderitaan yang harus saya tangani, harus saya atasi. Penderitaan lewat kesehatan saya, lewat orang-orang yang tidak senang dengan saya karena iri hati dan tidak lain-lain, dan juga lewat korban-korban kecil yang saya sendiri buat atau umat keluarga yang buat terhadap saya. Sakit dan penderitaan. Tahun 2003 saya mengalami sakit yang sangat hebat. Tiba-tiba saja, karena waktu itu saya mau misa bahasa Inggris untuk orang-orang di kota Houston, Texas, Amerika Serikat. Tokope kursi waktu mau DI setengah mati, usus ini macam ada infeksi besar sekali. Padahal saya harus misa. Saya angkat mata saya, Tuhan, umat sudah tunggu, dan saya sakit begitu, tolong saya. Saya misa, khotbah, semua tidak rasa apa. Setelah misa, saya minta pastor itu yang sudah dia pergi misa untuk orang-orang hadis, tolong cari dokter, hubungin dokter, tolong saya. Saya ada WC juga Mei karena itu rasa ya. Lalu hari Minggu itu di sana susah sekali untuk dapat orang yang tolong pada hari Minggu, kecuali ke rumah sakit. Di klinik-klinik rumah praktek itu orang tidak akan buka. Tapi karena dihubungi bahwa ini adalah seorang pastor, lalu dokter itu terkacau, panggil perawat, buka kliniknya untuk periksa saya. Dan ketahuan bahwa saya mendapat infeksi hebat di usus besar, kolon. Suruh saya cepat ke Washington, hubungi dokter ahli gastroenterologis supaya periksa saya. Sampai di Washington dokter periksa, lalu pakai kolonoskopi, masuk selang dari masuk dulan no foto lengkap ya, ujung selang, foto, pisau potong semua ada. Sesudah operasi kecil itu, dokter katakan bahwa diperiksa di laboratorium dulu, analis katakan bahwa ada satu polip ditemukan dalam usus besar yang jinak. Tapi satu itu rupanya kanker ganas dan sudah sedikit menyebar. Tapi saya tidak takut. Saya telepon teman-teman saya di Washington DC, hubungi dokter ahli itu, gastroenterologis, supaya kalau saya ke Washington saya bisa langsung ke situ. Periksa, dia buat itu, potong, sudah diperiksa di labor, hasilnya demikian. Lalu dokter ahli bedah harus goharum dokter itu. Lalu dokter itu anjurkan kalau kanker mau kita operasi. Operasi itu dia punya metodenya eksploratory, hanya untuk meneliti dari dekat, melihat apa betul kanker itu sudah menyebar. Dan itu pemeriksaan teliti sekali ya. Berapa orang bahkan tidak ini mau kami periksa ke sorong. Rakyatnya dokter analis mungkin 5, 6 masing-masing periksa lalu satu kan. Lalu saya minta dokter apakah bisa operasi itu. Dokternya kami bersedia. Saya hubungi pimpinan SD di Amerika, di NE, rektor senat tinggi level. Lalu mereka bilang kami dengar dari engkau. Kalau engkau mau operasi silakan, asal engkau pulang dengan sehat. Baik. Operasi berjalan sekitar 4,5 jam karena betai punggung yang berkerut-kerut ya, operasi agak susah. Tapi setelah itu semua dokter yang situ 6-7 dokter itu heran. Analis bilang dia ada kanker, mereka tidak temukan apa-apa, kosong sama sekali. Dan saya selama itu juga doa terus bisa apa semua. Saya bilang Tuhan, saya masih memiliki banyak kesempatan untuk mendidik orang, mengajak orang lain, beri saya waktu hidup kami. Dokter semua heran bahwa tidak ada apa-apa. Pokok buat sentibu tolong jahit murid sampai sekarang sudah 20 tahun tepat. Tidak rasa apa lagi. Tiap 5 tahun harus
kontrol lagi dan lain-lain. Baik, dan sudah itu saya juga mengalami banyak hal lain. Kalau orang gua yang sekarang rasa masih sedikit lebih baik, pita suara tenggorokan itu rusak sejak tahun 2002 kira-kira, dan itu diperiksa di mana-mana, di Singapura, di Glen Eagles Hospital, di Surabaya, Jakarta, di Amerika Serikat orang periksa, dia teman-teman anjurkan supaya dioperasi. Saya tidak tahu, dokter yang ahli THT juga anjurkan faktor risiko itu 60% suara hilang sama sekali, hanya 40% kemungkinan berhasil. Lalu saya tidak mau, begitu saya masih bisa ngomong, biarpun serak, biarpun putus-putus, saya masih bisa ngomong, saya tidak mau berhasil. Teman-teman di Jakarta, orang-orang kaya, mereka dengar saya ngomong, mereka pikir ada tumor di sini. Bawa saya ke Singapura, tapi ayah sendiri masuk rumah sakit juga mereka biaya. Cek, mereka nonton waktu dokter pakai televisi, semua periksa masuk endoskopi, masuk foto, mereka tepuk tangan karena tidak ada apa-apa di dalam tenggorokan, hanya erosi, geser-geser itu ketika overtone itu mempengaruhi suara. Dan ada banyak hal lain lagi yang saya alami. Juga kesulitan lain, bahwa begitu banyak keberhasilan, sukses, itu juga mendatangkan korban untuk saya. Tetapi orang yang pilih kepala desa, pilih ege-ege, tidak mungkin semua orang setuju satu orang. Pasti ada 1-2 orang yang tidak setuju. Ya juga saya alami. Ada 1-2 orang yang mungkin iri hati karena keberhasilan dan sukses saya sekian banyak tahun. Ada 1-2 orang mungkin benci, ada 1 orang mungkin balas dendam, karena selama saya sebagai profesor, sebagai rektor seminari tinggi, sebagai ketua STF Pelerero, mungkin ada tindakan-tindakan tertentu terhadap orang. Saya tertekan dan merasa ini. Tapi selalu saya rasa bahwa imamat saya itu saya lihat sebagai perisai yang selalu memeleh saya. Kalau saya alami kesulitan ini, itu selalu imamat itu menolong saya untuk cari jalan keluar. Saya tidak merasa kesulitan apa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selama 40 tahun lebih tinggal di Sendang Tinggi Letinoro, 40 tahun sebagai imam, saya juga alami sekian banyak kesulitan yang dihadapi oleh frater-frater calon-calon imam. Ketika ramah au kenal, ketika awateti kenereka awateti butuh, banyak persoalan muncul dari keluarga. Tahu dengan pean agoen, tahu dengan peng adik goen. Padahal selama anak dididik tidak ada orang yang melihat, orang tua sendiri setengah mati lalu kacau mengganggu dia panggilan kaki. Ada frater yang tidak bisa dihabiskan imam ditunda hanya karena kesulitan dari keluarga. Dan itu juga sama bahaya imam-imam muda kalau alami itu tekanan luar biasa, dia belum mulai mengabdi, belum mulai bekerja, lalu ditantang dengan situasi seperti itu dari keluarga sendiri. Kami imam-imam tua, elau tokolan-tokolan bermain. PN juga alami banyak kesulitan dalam misal keluarga, ya lewat anak, kacau dan lain-lain, dan itu dilihat sebagai salib besar untuk kami. Korban, ya keluarga korban persembahkan kepada Tuhan, yang umat kasih, umat roki, yang gereja keuskupan persembahkan kepada Tuhan, diperbesar lagi oleh keluarga atau umat sendiri dengan cara hidup mereka baik-baik. Ini seorang imam adalah korban. Dia dikorbankan menjadi persembahan berharga dari keluarga dan umat untuk Tuhan. Tapi dia juga mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan korbannya itu diperbesar oleh itu tingkat laku orang-orang lain, umat yang lain dengan kita, umat roki atau umat kasih dan lain-lain. Dan banyak imam mengalami kesulitan seperti itu.
Karena itu umat sekalian, saya mengajak kita mendoakan para imam. Tidak hanya imam-imam yang ada di depan, di akad ini, doakan seluruh umat imam. Karena imam itu adalah pelayan umat. Dia dihabiskan bukan untuk anggota keluarga, bukan untuk sukunya, bukan untuk stasi, bukan untuk paroki. Dia dihabiskan untuk gereja, seluruh umat, supaya para imam itu setia dalam panggilan. Kendati pun mengalami 1001 kesulitan dalam hidup, mereka tetap setia, tetap melayani umat dengan cinta kasih, dan dengan demikian mereka memiliki kebahagiaan yang lebih besar ya dari apa yang sudah mereka alami. Kita mendoakan para imam kita, amin. Dalam nama Allah. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat kegembiraan yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu melalui jubilaris kami. Sebagai tanda syukur dan pengungkapan diri kami umat-Mu, kehadapan-Mu kami ingin membawakan doa-doa berikut ini. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja, Sri Paus, para uskup, para imam dan semua pejabat gereja, agar mereka diberi kebijaksanaan untuk memimpin umat kawanan-Mu dengan baik dan berhasil. Kami berdoa bagi seluruh umat di paroki dan stasi kami, agar kami sanggup menjalin kerjasama dengan para pastor paroki kami dan semua pengurus stasi dan lingkungan dalam nuansa cinta kasih dan persaudaraan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negara, bangsa dan tanah air kami, mulai dari pusat sampai ke desa-desa, para kelake dan kebeleng raya di kampung-kampung kami, agar mereka mampu melayani masyarakat dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Kami mohon padamu, Tuhan, kabulkanlah doa kami. Sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa permohonan yang sempat kami sampaikan ke hadapan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami melalui Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami. Doa
Tuhan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Bapa Maha Baik, kami bawakan persembahan ini ke altar-Mu sebagai simbol persembahan diri seluruh umat kami. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini yang adalah hasil usaha dan jerih payah kami umat-Mu. Semoga Engkau senantiasa memberkati hidup dan semua usaha kami demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengacara kami. Tuhan bersamamu. Dan dalam Dia
Persembahkan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah sembahan ini dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sejak zaman Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan Tuhan kita Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopongtung, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Semua mereka, nenek moyang yang telah meninggal arwah leluhur, dan semua sama saudara kami dalam kampung ini, dan juga keluarga besar Bokoam dan Umanire yang sudah meninggal dunia, dan semua mereka yang telah berpulang ke kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia Bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Dia anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
kami juga kepala-kepalamu yang baik untuk kawanan yang kau percayakan pada tugas kegemaran ini. Kami juga memohon berkat untuk seluruh umat Allah yang hadir di sini, untuk seluruh keturunan beruang mana kau katakan lagi utama bumi orang kaya, dan berkat untuk suku pulau kaya lema kilo tanah dumpata lewu inu secara bipi wai kali dan seluruh umat di stasi-stasi kami. Semoga kami semua mampu membangun persatuan dan persaudaraan antara kami. Turunkanlah rohmu agar senantiasa membimbing kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Demi Kristus Tuhan kami. Mari kita berdiri untuk berkhidmat Tuhan. Semoga Allah sumber segala penghiburan menata hidup saudara-saudari dalam damai-Nya dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara-saudari dari segala kemalangan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya. Semoga saudara-saudari berlimpahkan anugerah pengharapan, iman dan kasih, menjalani hidup sekarang dengan karya-karya yang baik, dan dengan sukacita dapat mencapai hidup kekal. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat beriman yang saya kasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah berakhir. Marilah kita semua diutus